Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kai gaya-gayaan, kai bangga-banggaan, berarti kita sholat dimakan sendiri, kita zakat dimakan sendiri, kita beramal dimakan sendiri, kita zikiran dimakan sendiri. Apa yang kita zikirkan? Yang kita zikirkan selama ini bukan Tuhan, tapi kita zikir kepada diri kita sendiri supaya dapat pahala, supaya dapat yang selain Allah. Begitu Kang Mas, monggo. Nggih. Lah terus ngeten Mbah nggih. Nggih. Benjing besok hari kiamat. Nggih. Niku kan sambil ngopi nggih, ngopi. Nggih. Berarti lek surga dan neraka itu bisa ndak goib kalau di jiwa raga kita sudah maujud uripe Allah. Terus korelasinya besok di hari kiamat itu semua dalam ayat itu kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua di alam semesta ini akan rusak, hancur kecuali wajah. Nah, dari situ apakah surga dan neraka yang sudah yakin ada maujud itu akan juga rusak atau hancur, Mbah? Monggo. Betul sekali, ya harus hancur. Surga dan neraka bahkan manusianya pun harus hancur. Agar apa? Agar wajahullah lah yang ada. Agar hanya uripe Allah lah yang berkuasa atas manusianya. Kalau manusianya belum hancur, ya manusianya masih terbelenggu dengan alam-alam yang imajinasi itu. Jadi contoh logika. Kalau kita bisa membaca ayat-ayat diri kita. Dulu sebelum kita ada di dunia ini, apakah kita tahu bahwa kita ini diperjalankan Allah ke dunia? Dari tanah sampai jadi bayi, apakah kita tahu di dalamnya? Perjalanan-perjalanan itu apakah kita tahu? Kita kan selama ini malam, diberangkatkan Allah di suatu malam, diberangkatkan Allah atau diciptakan Allah ketika kita masih belum tahu apa-apa. Saat di tanah kita tidak tahu apa-apa, saat di tumbuhan kita ada di tanah, di tumbuhan, di buah-buahan yang dimakan kedua orang tua kita, sehingga dipilah-pilahlah hasil makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging janin dan bayi. Kita pernah ada di sana, akan tetapi apakah kita tahu selama ini kita ada di sana? Kenapa kita tidak tahu? Karena itulah yang dimaksud malam itu. Ketika Allahnya lebih wujud daripada manusianya. Ketika manusianya masih gaib. Manusianya tidak tahu apa-apa. Jadi bila manusianya masih belum tahu apa-apa, mana ada alam-alam itu? Kejaba wajhullah. Kejaba maha sucinya Allah saja. Ya tadi ya sayang. Nah itulah yang dimaksud bila yang ada hanya Allah, hancur semua alam-alam itu. Bahkan diri manusianya harus hancur dulu. Maka haulahu linuriyahu bin ayatina. Maka yang ada hanyalah ayat-ayat Allah. Duduk ini dulu sebagai ayat-ayat Abdul Halimnya. Tapi ketika Abdul Halimnya sudah masuk Islam, maknanya ketika Abdul Halimnya sudah mempersembahkan dirinya, hidupnya, badannya,
kepadanya, dan segala amal tindak lakunya Abdul Halim setelah dikembalikan kepada Allah, oh ternyata yang duduk selama ini bukan Abdul Halim, akan tetapi Abdul Halim dipergerakkan Allah untuk duduk, Abdul Halim dipergerakkan Allah untuk berdiri, manusia dipergerakkan oleh hidupnya untuk beraktivitas. Itulah yang dimaksud alam akhirat. Ketika manusianya berakhir kekuasaannya yang ada hanyalah lillah, itulah amal yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memang amalnya Allah sendiri, karena memang perannya Allah sendiri, bukan peran manusianya lagi. Itulah tujuan Nabi Muhammad dawu kullu nafsin dawu innamal a'malu binniyah. Sertakan niat di depan apapun yang akan kau kerjakan. Supaya apa? Supaya lillah. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan atas segala amalmu. Supaya hanya Allah lah yang menggerakkanmu. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar, supaya imannya sama yang demikian dengan para nabi dan para rasul. Sesungguhnya kita semua ini adalah rasul-rasul Allah, khalifah-khalifah Allah. Tapi kita selama ini tidak mau jadi rasulnya Allah. Tapi selama ini kita tidak mau jadi khalifahnya Allah. Selama ini kita hanya cinta kepada hawa nafsu kita sendiri. Monggo dilanjut. Alhamdulillah Kang Arjuna 1 tambah 1. Monggo, monggo. Waalaikumsalam Kang Mas, monggo. Kalau ikut nyimak mawon niku Dek. Nggih, sami-sami. Mbak kula mungke. Nggih, kula nggih nyimak kok. Setiap live nggih kula nggih nyimak. Nyimak napa? Nyimak uripe Allah yang ada di mana-mana ini. Nggih, yai. Monggo Kang ditanggapi jawaban saya tadi. Sampun, leres nggih. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Monggo yang lainnya. Di sini bukanlah saya menggurui Anda, tapi ini berbagi sejarah diri. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya. Siapa dirinya? Gaib. Manusianya yang gaib, bukan Tuhan yang gaib. Bila manusianya yang ada, berarti manusia pencipta Tuhan yang ada di dalam hatinya. Sholat ia ciptakan sendiri, duduk ia ciptakan sendiri. Seolah-olah manusia sebagai pencipta apapun yang dikerjakan, maka selamanya Allah gaib. Bila manusia tetap berdiri sebagai Tuhan di dalam hatinya, ia pasti ditakut-takuti oleh alam-alam yang gaib itu. Serba takut hidup manusianya. Kenapa? Karena manusianya tersesat dari Tuhannya. Monggo dilanjut Kang Mas. Kang Arjuna, monggo. Anjir, ayai kula ngrungokake. Nggih. Terus niki wau napa judule wau niku? Membaca surat cintanya Allah. Surat cintanya Allah itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran saja. Kita didudukkan, ini loh tanda bukti cintanya Allah. Kalau Allah tidak cinta, bagaimana mungkin kita bisa duduk? Berdirinya kita, ini loh tanda cintanya Allah. Kalau tanpa cintanya Allah, uripe Allah, apakah kita bisa berdiri? Di dunia saja tak bisa, apalagi bisa duduk dan berdiri. Di dunia saja tidak bisa, apalagi bisa ibadah, bisa sholat, bisa zikiran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa yang menjadi milik kita? Bila semuanya hanya milik Allah, ia tidak Kang Mas. Monggo, monggo. Laras nih Gus, laras. Monggo.
Napa yang mau disampaikan mungkin di dalam masing-masing hati Anda ada berian-berian yang mau disampaikan agar bisa kita simak bersama termasuk saya agar bisa menyimak ayat-ayat Allah yang ada di mana-mana dan yang ada dan tak kemana-mana ini. Monggo, monggo. Tolong dijelasin aja Gus. Makna sholat, makna syahadat, makna zakat, makna puasa, makna rukun Islam ya. Iya. Jadi belajarnya kita selama ini dari rukun Islam dulu baru rukun iman, iya kan? Selama ini yang umum kita pelajari kan rukun Islam dulu, syahadat dulu, baru rukun iman. Iya. Tapi sebenarnya itu kebalik. Kalau tidak ada iman, apa bisa rukun Islam? Tidak bisa bro. Iman dulu baru bisa mengerjakan rukun Islam. Tapi kalau tidak ada iman, ya tidak akan bisa mengerjakan rukun Islam. Bung, sesat-sesat saja. Apa yang dikerjakan, sholatnya tersesat, zakatnya tersesat, puasanya tersesat, hajinya tersesat. Kok bisa sholat itu bisa sesat? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapakah dia? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat kok ndak ngadep pangeran tapi ngadep dunya, ngedep awake dhewe, ngedep kepentingane dhewe-dhewe. Iya tidak Kang Mas? Iya. Karena apa? Karena ndak ada rukun imannya, ndak dibangun. Rukun imannya engkau kari-kari iya tersesat semua, percuma, sia-sialah ibadah-ibadahnya. Sholatnya sia-sia, mungkesel wae. Jadi marilah kita bangun dulu keislaman kita. Bangunkan dulu iman yang ada di dalam dada ini. Yang pertama, rukun iman umumnya kan ada 6. 1, iman kepada Allah, wajib iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitabnya Allah. 4, iman kepada para nabi dan rasul. 5, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Semuanya itu kan hanya imajinasi manusianya saja. Eto wai iman, iya enggak? Iya. Tapi selama ini semuanya yang diimani gaib. Allahnya gaib, malaikatnya gaib, kitab-kitabnya Allah gaib, para nabi dan rasulnya Allah gaib, kiamat, hari akhir gaib, qada dan qadar gaib. Apa yang dimaksud iman itu? Bila iman yang diimani oleh manusianya masih tidak ada, gaib, ya enggak? Iya. Kalau Allahnya masih gaib, semuanya gaib. Apa bukti iman kita? Iman itu apa sih? Iman itu yakin percaya dengan apa yang kita hadapi. Iman itu nyata keberadaan kesaksian kita kepada yang kita imani. Contoh, bagaimana mungkin saya tidak beriman kepada wedang jahe ini bila wedang jahe tidak kusaksikan? Bila aku tidak tahu wedang jahe itu yang seperti apa bentuknya, yang seperti apa warnanya, yang seperti apa baunya, apakah aku dikatakan beriman kepada wedang jahe? Bila saja aku tidak tahu wedang jahe itu yang bagaimana, hanya tahu ceritanya saja. Wedang jahe itu loh warnanya coklat, wedang jahe itu loh manis, wedang jahe itu loh menyehatkan badan. Mung tahu kata-katanya saja, tidak tahu aslinya. Hanya gaib saja apa dikatakan tembung jari, apa itu dikatakan beriman? Ya, nah betul, semuanya hanya iman angan-angan saja. Toh yang ada di dalam keyakinan kita selama ini, kita hanya beriman kepada hawa nafsu dewe, ya ndak? Ya, nggih laras Gus, laras.
akhirnya Islamnya, akhirnya agamanya hawa nafsu dewi pecowan terus, tukaran terus, nggih boten. Nggih, Gus, nggih. Jadi dengan ini saya terangkan iman kepada Allah itu yang bagaimana, ya kan? Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah itu yang harus bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين